Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah berkata, Yuan Silang mengayunkan pedangnya dengan pelan, menusuk dada Sang Guan Bingbing. Pada saat yang sama, Jia Kuang, yang kehilangan tangan kanannya, tiba-tiba tangan kirinya dan meraih leher Xiao Qingxuan. Sang Guan Bingbing dan Xiao Qingxuan yang terluka, tidak bisa menghindar, tiba-tiba badai melonjak di langit, aura pedang yang kuat keluar, mengunci Yuan Silang dan Jia Kuang. Mereka berdua kedinginan, jadi melepas Sang Guan Bingbing dan Xiao Qingxuan, dan melihat ke atas. Pergi ke neraka. Mu Mengyi dalam gaun merah, seperti dewa pembunuh, memegang pedang terbang, harta utama atribut kematian, dan memuat sinar pedang yang panjangnya hanya 10 kaki, meledakkan di kepala Yuan Silang seperti kilat. Mu Mengyi menggunakan Alkitab Nirvana, ditambah dengan pedang terbang senjata harta karun terbaik, itu membuat pukulannya 30% lebih kuat. Bunuh! Yuan Silang mengayunkan pedang besar di tangannya, tiba-tiba, ruang di sekitar tubuhnya seperti riak air, dan bilah terang sepanjang 100 kaki melesat ke langit. Bum-bum! Suara ledakan meletus, dan saat dua kekuatan bertemu, tapi sinar pedang Mengyi masih menghantam Yuan Silang yang putus asa. Tidak, maafkan aku, Yuan Silang, yang akan mati. Ketika sinar pedang itu hendak memenggal kepalanya, dia tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, terlihat bahwa Yuan Silang merasakan sentuhan dingin dari belakang lehernya. Mu Mengyi yang muncul di belakangnya memegang pedang, yang ujungnya itu menempel di belakang lehernya. Tangan Mu Mengyi yang memegang pedang bergetar, dan ujung pedang menembus bagian belakang leher Yuan Silang setengah inci, dan setetes darah jatuh di sepanjang bilahnya. Mu Mengyi, melihat Yuan Silang yang mempermalukan Sang Guan Bingbing, dia tidak sabar untuk membunuhnya, tetapi dia ingin Sang Guan Bingbing sendiri yang mengakhiri binatang ini. Ledakan. Saat ini, sudah ada 5 Suezian dengan atribut berbeda di langit. Pemikiran 5 jiwa, 5 elemen menghancurkan bumi. 5 Suezian, melonjak dalam niat membunuh, mengarahkan pedang mereka ke langit, menyebabkan angin kencang di langit. Berdengung, kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi jatuh dari langit, dengan kekuatan menghancurkan kekosongan, dan dengan keras menyerang Jian Qiu, yang kehilangan tangan kanannya. Semburan kekuatan 5 atribut belum datang, Jia Kuang berubah menjadi bayangan, dengan putus asa melarikan diri menuju pintu masuk jurang dewa. Bum bum bum, bumi retak, pohon-pohon pecah, dan debu dipenuhi, setiap kekuatan tak terlihat membombardir tanah dan runtuh. Di dalam debu yang naik dari tanah, ada teriakan kesakitan, tetapi sosok berdarah jatuh dari debu yang beterbangan dan Jia Kuang yang kehilangan bagian bawah tubuhnya. Wow, maafkan, aku belum mau mati. Dengan hanya tubuh bagian atas, Jia Kuang merangkak di tanah dengan tangan kirinya. Dia tidak menginginkan apa-apa, hanya ingin hidup. Aku akan membunuhmu. 5 bayangan Suezian menyapu kekosongan dengan pedang, dan berubah menjadi 1 orang, terbang di depan Jia Kuang dengan pedang, mengangkat pedang, dan hendak memenggal kepala. Qingxuan berkata, Ziyan, jangan bunuh dia, biar aku sendiri yang akan membunuh binatang ini. Xiao Qingxuan berpikir, Jia Kuang merobek rok panjangnya dan mempermalukannya. Dengan air mata berlinang, dia mengenakan pakaian yang terlepas dari bahunya, memegang pedang terbang dan datang ke Jia Kuang. Melihat adegan berikutnya membuat Tan Yun bergidik. Dia melihat arti sebenarnya dari wanita kalau marah. Kamu tidak tahu malu, orang jahat, aku akan membunuhmu. Xiao Qingxuan kehilangan kendali atas emosinya, memegang pedang di kedua tangannya, terus-menerus menusuk dada Jia Kuang. Kepulan darah keluar dari mulut Jia Kuang, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Sampai Jia Kuang mati total dan tubuhnya ditikam di selangkangannya, Xiao Qingxuan masih menusuk-nusuk dengan pedang. Baili Longtian,
yang kehilangan lengan kanannya, tiba-tiba memeluk Xiao Qingxuan, dan menghibur, "Qingxuan, jangan menangis, dia sudah mati, binatangnya sudah mati." Braak! Dengan suara yang tajam, pedang terbang itu jatuh dari tangan giok Xiao Qingxuan. Dia berpegangan erat pada Bai Li Longtian, dan mulai menangis, air mata keluhan membasahi dada Bai Li Longtian. Tidak jauh dari sana, Qingyang Jiangqiu, yang satu tangan dan kedua kakinya patah, menatap mayat mengerikan Jia Kuang dengan gemetar, wajahnya memucat. Yuan Silang, yang dipegang oleh pedang Mu Mengyi. Tiba-tiba, ada kelicikan di matanya, dan berkata, "Tan Yun, tolong biarkan dia melepaskanku, aku punya rahasia besar untuk memberitahumu." "Betulkah?" Ketika Tan Yun menjawab, kekuatan seluruh tubuh Yuan Silang memenuhi ruang, dengan kecepatan yang luar biasa, membubung ke langit, muncul di kehampaan 300 meter, segera mengeluarkan perahu roh, dan ingin melarikan diri. Mau kabur. Tan Yun menyeringai, sosoknya melintas, dan dia muncul dalam kehampaan 300 meter, tangan kanannya memutar cakarnya, dan 5 jarinya menusuk punggung Yuan Silang, darah dalam sekejap, menutupi punggungnya. "Ah, maafkan aku." Wajah Yuan Silang dipelintir, Tan Yun menyeretnya ke tanah. Tan Yun menggerakkan kaki kanannya dan menendang kaki Yuan Silang, dia melemparkannya ke depan Sangguan Bingbing. "Kakak senior Sangguan, aku akan menyerahkannya padamu." "Terima kasih." Sangguan Bingbing menanggapi dengan rasa terima kasih. Jun Buping muncul di depan Sangguan Bingbing dengan tatapan ganas. "Bingbing, membunuhnya akan mengotori tanganmu, biarkan aku saja." Jun Buping mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil Yuan Silang dengan tangan kirinya. Sosoknya muncul 10 kaki jauhnya, dan berjalan menuju hutan tidak jauh dengan niat membunuh, dan menghilang ke pandangan Tan Yun dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, ada suara-suara tragis di hutan, yang membuat kulit kepala mati rasa dan bergidik. "Saya tidak tahu betapa kejamnya Jun Buping membunuh." "Ah, tidak, aku mengutukmu untuk tidak mati." "Tidak, Jun Buping, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu." "Tidak. Sakit, sakit, ah." Jeritan keras berlangsung selama setengah jam sebelum berhenti. Setelah itu, Jun yang berlumuran darah, mengibaskan darah yang tersisa, dan kemudian datang ke Sangguan Bingbing. Mereka berempat saling memandang, tiba-tiba berlutut menghadap Tan Yun, Mu Mengyi, dan Sue Ziyan, dan bersujud, "Terima kasih atas bantuanmu. Kamu tidak perlu sopan, kita adalah keluarga yang sama, bagaimana aku bisa melihat kematian tanpa menyelamatkan?" "Kakak senior Xiao, cepat bangun." Mu Mengyi mengangkat Xiao Qingxuan dengan kedua tangannya. Mu Mengyi dan Xiao Qingxuan memiliki kesan yang baik satu sama lain. Pada awal kompetisi besar, kedua gadis itu menggunakan satu serangan dan satu pedang untuk menentukan kemenangan. Xiao Qingxuan kalah total, dan dia sangat berterima kasih kepada Mu Mengyi atas belas kasihannya. "Bangun, jangan menangis, sampah sembronomu sudah mati." Sue Ziyan tersenyum dan membantu Sangguan Bingbing berdiri. Pada saat ini, rasa terima kasih mereka kepada ketiganya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena kematian mereka yang akan segera terjadi, Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan mengambil langkah berani, mengatakan fakta bahwa mereka menyukainya. "Jangan bergerak, biarkan aku melihat lukamu." Tan Yun melepaskan indera spiritualnya, menutupi 4 orang yang terluka. Setelah beberapa saat, Tan Yun menarik napas lega. Untungnya, Sangguan Bingbing, Xiao Qingxuan, dan Jun Buping hanya terlihat tragis, tetapi mereka tidak melukai tulang mereka. Hanya Bai Li Longtian, yang lengannya terputus, yang terluka parah. "Longtian, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada dari kita yang akan mengangkat lenganmu yang patah." Xiao Qingxuan menahan Bai Li Longtian, dengan tertekan. "Tidak apa-apa, aku akan menangani lengan kakak Bai Li yang patah." Pada saat ini, Tan Yun berbicara. "Saudara muda Tan, apakah Anda benar-benar tahu keterampilan medis?"
Xiao Qingxuan menatap Tan Yun penuh harap. Jangan khawatir, aku berjanji untuk mengembalikanmu bayi Li Longtian yang lengkap. Tan Yun berkata dengan arogan, dan kemudian memandang Jun Buping dan Sangguan Bingbing, kamu, bersama dengan Meng Yi dan Ziyan, urus tubuh musuh. Setelah saya menyambung lengan yang patah, saya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Oke, mereka berempat. Saat mengemas rampasan, mereka membuat beberapa lubang yang dalam di tanah, dan melemparkan lebih dari 800 mayat ke dalam lubang. Tan Yun dengan hati-hati mencari sesuatu di hutan. Sesaat kemudian, ketika keempatnya mengubur mayat di tanah, Tan Yun datang ke bayi Li Longtian dengan 2 ramuan merah darah di tangannya. Saudara muda Tan, ramuan apa yang ada di tanganmu? Xiao Qingxuan bertanya dengan bingung. Semua orang memandang Tan Yun dengan bingung. Oh, ini adalah 2 tanaman penguat tulang yang melelehkan darah berusia 600 tahun, dengan efek ajaib menyatukan tulang dan generasi daging dan darah. Tan Yun menjelaskan kepada semua orang, meskipun efeknya sedikit lebih buruk, itu bisa sembuh 4 bulan dan sesingkat 3 bulan, sehingga lengan saudara bayi Li bisa sembuh. Benar-benar hebat. Xiao Qingxuan tertawa. Tentu saja itu benar. Tan Yun tersenyum dan meminta bayi Li Longtian untuk duduk. Kemudian, Tan Yun memegang lengan bayi Li Longtian yang patah di tangan kanannya dan menempelnya di lengan yang patah itu. 2 rumput penguat tulang yang melelehkan darah di tangan kirinya naik ke udara, berubah menjadi bubuk merah darah di kehampaan, melayang di udara. Tan Yun melambaikan tangannya, dan bubuk itu mengalir ke lengan bayi Li Longtian yang patah seperti air. Kemudian, Tan Yun meminta Xiao Qingxuan untuk merobek rok panjangnya yang rusak, dan setelah membungkus lengan kanan bayi Li Longtian, dia menasihati, Saudari Xiao, Anda memegang lengan kanan saudara bayi Li terlebih dahulu, dan tunggu sebentar. Setelah kering, biarkan dia berbaring. Iya, Xiao Qingxuan fokus. Jika Junior Tan tidak keberatan, bisakah aku memanggilmu saudara yang baik mulai sekarang? Pipi tampan bayi Li Longtian dipenuhi dengan rasa terima kasih. Tentu saja, Tan Yun tersenyum kecil. Oke, Tan yang baiki. Jun Buping berkata sambil tersenyum. Oke, Tan Yun tersenyum santai, ikuti aku dulu dan bicarakan nanti. Setelah itu, Tan Yun mereka ke dalam jurang dewa sejauh 10 kaki, dan menggali rumah gua seluas 30 meter persegi di sisi kiri dinding batu, dan memasukinya bersama semua orang. Setelah Xiao Qingxuan membantu bayi Li Longtian berbaring di tanah, dia bersandar padanya, menatap bayi Li Longtian yang tertawa tanpa henti, dan berkata, semuanya sakit seperti ini, mengapa kamu cekikikan? Bayi Li Longtian memegang tangan Xiao Qingxuan erat-erat dengan tangan kirinya, dan berkata dengan gembira, Qingxuan, aku telah menunggu terlalu lama untuk hari yang kamu janjikan padaku. Benarkah? Bukankah kalian semua mengerti, tidakkah kamu menghargainya? Xiao Qingxuan tampak bertanya-tanya, tetapi siapapun dapat melihat bahwa kebahagiaan tertulis di matanya yang indah. Di samping, Sangguan Bingbing dan Jun Buping terjalin satu sama lain, dan mereka saling memandang, semuanya sunyi. Oh, kalian berdua menunjukkan kasih sayang di depan begitu banyak dari kita. Ziyan, kamu banyak bicara. Mu Meng Yi melirik Sue Ziyan di sampingnya. Uhuk-uhuk. Tan Yun terbatuk ringan, dengan tatapan lurus, Saudara bayi Li, bagaimana dengan korban murid jiwa kuno Anda? Saudara Tan, semua token identitas murid dari garis jiwa kuno saya ada bersama saya. Sekarang, kecuali saya, saudara muda Jun, Qingxuan, dan Bingbing, 106 orang lainnya sudah mati. Dalam percobaan ini, murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa, tidak akan pernah berhenti jika belum membunuh murid Sekte Huang Fu kita. Juga, dalam perjalanan ke Jurang Dewa, kami melihat mayat 8 divisi lainnya. Di antara mereka, divisi Pilmu memiliki yang paling sedikit mati dan yang paling banyak adalah 5 jiwa. Mungkin mereka disergap dalam perjalanan ke Jurang Dewa.
Singkatnya, kematian sekte kami berat. Saya khawatir lebih dari setengah dari 1.000 orang telah meninggal. Baili Longtian menghela nafas, baru lebih dari 2 bulan sejak persidangan. Pada saat ini, Sue Zian mendengar murid 5 jiwa itu mati. Dia menutup mulut kecilnya. Saudara Tan, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan memasuki jurang dewa untuk berburu harta karun? Baili Longtian bertanya. Tan Yun menggelengkan kepalanya, mata memancarkan niat membunuh, dan berkata dengan dingin, perburuan harta karun penting, tetapi tidak sekarang. Saya ingin menghancurkan musuh, dan saya tidak khawatir tentang perburuan harta karun. Petik 2. Itu saja, Tan Yun memandang Xiao King Xuan, Sangguan Bingbing, dan Jun Buping, dan berkata, selanjutnya, Ziyan dan Mengyi akan menyergap di pintu masuk dan menunggu musuh datang, kamu terluka, istirahat saja di sini. Juga, jika ada monster dan binatang buas di jurang dewa, jika kamu menghadapi bahaya, hubungi kami. Setelah itu, Tan Yun membawa Mu Mengyi dan Sue Ziyan keluar gua. Adapun rampasan, Mu Mengyi memiliki semua di kantongnya. Tentu saja, mengembalikan senjata dari murid jiwa kuno yang mati ke Baili Longtian. Saudara Tan, tunggu. Jun Buping berkata dengan mata tegas, bunuh musuh, untukku. Dan aku juga ingin pergi. Aku ingin membalaskan dendam saudara dan saudari yang mati jiwa kunoku. Sangguan Bingbing berkata dengan air mata dan gigi terkatup. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata tanpa ragu, Anda dapat bekerja sama dengan kami, tetapi semua tindakan harus di bawah arahan saya, jika tidak, jangan ikuti kami. Saudara Tan, Anda menyelamatkan hidup kami, tentu saja kami mendengarkan Anda. Jun Buping berkata, oke, kalau begitu aku punya 3 hal yang tidak bisa aku selamatkan, kamu dengar dengan jelas. Tan Yun menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, pertama, para murid 5 jiwa, jiwa binatang, jiwa kuno, mereka tidak bisa diselamatkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.